Halo sahabat Elatur, kembali lagi di YouTube Elatur. Di video kali ini kita akan membahas histori dari Nazaret. Tertulis dalam kitab Matius 2 ayat 26. Ia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian, terjadilah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mengenai anak itu. Ia akan disebut orang Nazaret. Yesus dibesarkan di Nazaret, dan bahkan Bunda Maria waktu mengandung Yesus sedang berada di Nazaret. Mengapa harus dilahirkan di Betlehem, padahal jarak antara Nazaret dengan Betlehem sangat jauh? Tentu hal ini disebabkan oleh dekatnya dengan Yerusalem yang dipandang sebagai kota suci. Nazaret sendiri merupakan sebuah kota di utara Israel, sekitar 88 mil sebelah utara Yerusalem. Pada zaman Yesus, kota ini hanya sebuah desa kecil dengan penduduk tidak lebih dari 200 orang. Namun pada saat ini, Nazaret adalah kota Arab terkemuka di Israel dengan jumlah penduduk di atas 600.000 orang. Separuhnya orang Kristen dan separuhnya beragama Muslim. Desa kecil ini berkembang menjadi sebuah kota yang wilayahnya merambahi bukit-bukit dan lembah-lembah di sekitarnya dengan pemukiman yang menarik serta gereja-gereja yang menjadi tujuan wisata dari wisata rohani. Pada masa itu, Nazaret merupakan sebuah kota kecil dan bernama buruk. Sehingga Nathanael yang berasal dari Kana, kota tetangganya, pernah berkata yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 46. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus sendiri tidak dipahami oleh penduduk-penduduk kotanya, sehingga ia berkata, ingatlah tidak ada nabi yang dihormati di kampung halamannya sendiri, tertulis dalam Lukas 4 ayat 24. Para warga Nazaretlah yang menjadi orang-orang pertama yang berusaha membunuh Yesus karena dia berani mengkritik mereka. Mereka bermaksud melemparkan dia ke jurang. Namun Yesus menerobos orang banyak itu lalu pergi. Tertulis dalam Lukas 4 ayat 29-30. Sesudah peristiwa itu, Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Kapernaum yang menjadi tempat utama kegiatannya di Galilea. Namun Nazaret dikenal di seluruh dunia sebagai tempat yang dipilih Allah untuk memberitahukan kelahiran putranya. Sesudah peristiwa itu, Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Kapernaum yang menjadi tempat utama kegiatannya di Galilea. Namun, Nazaret dikenal di seluruh dunia sebagai tempat yang dipilih Allah untuk memberitahukan kelahiran putranya dan tempat sabda Allah menjadi manusia. Mengapa Yesus dikandung di Nazaret jika dia untuk menggenapi nubuat harus dilahirkan di Betlehem? Jarak yang sangat jauh antara Nazaret dengan Betlehem sangat jauh. Apalagi ditempuh dengan menangi ternak yang mungkin keledai atau kuda dalam kondisi hamil tua. Perjalanan tersebut sesuatu yang sangat sulit. Charles Ludwig pada kota pada zaman perjanjian baru memberi alasannya ia bermaksud menegaskan kepada dunia bahwa ia senang melakukan hal-hal misterius. Kedua kota, Bethlehem dan Yerusalem, banyak disebut dalam perjanjian lama, tetapi bila orang menyelidiki kitab Kejadian sampai Maleaki, ia tidak akan menemukan sebuah keterangan pun tentang Nazaret. Nazaret semasa perjanjian baru mempunyai sesuatu reputasi jelek, mana kota ini dapat membuat para prajurit Romawi tersenyum puas jika mereka mempunyai kesempatan berlibur sehari 2 hari di sana. Kita semua ingat perkataan Nathanael yang mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus Kristus sendiri dibesarkan di Nazaret sehingga ia dikenal dengan sebutan Yesus orang Nazaret. Yesus disebut sebagai orang Nazaret yang bisa berarti orang dari Nazaret atau Sang Tunas. Karena itu, Nazaret sering disebut kota ranting. Kota Nazaret dikenal orang atau tidak akan menjadi kota yang begitu penting kalau saja tidak menjadi kampung halaman Yesus. Bahkan Nazaret yang juga disebut En-Naisera, Japia, dan Mas'ed. Tentang Nazaret, Jerome hanya menyebutkan sebagai Ficulus atau hanya sebuah desa, yakni sebuah desa yang terletak di pinggiran Seforis, sebuah kota Romawi yang menjadi ibu kota dari Galilea.
Nazaret akan timbul sebagai tunas dan tunggal Isa, yaitu ayah Daud, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya pasal 11 ayat 1, yaitu suatu tunas akan keluar dari tunggul Isa dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dengan demikian, sebutan di atas kayu salib Indri yang biasanya diartikan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dapat pula diartikan Yesus Sang Tunas, Raja orang Yahudi. Demikian sahabat Elatur untuk histori dari Nazaret. Sampai bertemu di video selanjutnya. Shalom.